Kembali bersama gua, Reso Herman. Hari ini kita mau masak soto tangkar daging sapi ya. Nah, jadi soto tangkar itu mirip-mirip masakan soto Betawi ya, kurang lebih ya, menggunakan santan gitu ya. Nah, bahan-bahan utamanya nih, yuk kita bahas. Nah, di sini ada daging ya, daging sapi ya. Di sini ada daging sapi, udah dipotong kotak-kotak ya. Nah, di sini gue menggunakan potongan sengkel ya. Kalau mau pakai daging apa yang buat rendang tuh potongan rendang atau daging kelapa, boleh ya kan. Mau pakai sandung lemur yang lebih berminyak atau berlemak, silakan aja, nggak masalah ya. Nah, selain daging, di sini ada bumbunya nih. Nah, bumbunya nih cukup banyak nih. Jadi untuk bikin soto tangkar itu kita menggunakan bumbu merah dicampur bumbu putih dicampur bumbu kuning. Nah, jadi bumbu merahnya kan ada ini ya, ada cabai ya. Ada cabai besar, cabai keriting, ada tomat. Tomat ini opsional ya, mau pakai tomat ikut digiling apa enggak ya terserah. Cuman kalau bumbu merah versi versi Bang Rey, gua selalu menggunakan tomat di bumbu merah gua. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak mau pakai, nggak apa-apa ya. Tomatnya bisa di skip. Lalu di sini ada kemiri ya. Kemirinya sudah digoreng ya. Kalau pakai kemiri itu pastikan selalu kemirinya sudah digoreng ya. Lalu ada bawang putih ya, ada bawang merah, kunyit yang sudah dikupas. Nah, tidak lupa jahe ya, ada jahe ya. Nah, di sini kita juga pakai 2 bubuk ya. Di sini ada jinten ya, jinten bubuk. Di sini ketumbar bubuk, karena ini adalah bumbu putihnya ya, ketumbar bubuk. Nah, ada yang suka bumbu putih itu pakai ketumbar, tapi nggak pakai jinten. Nah, kalau di resepnya gue, gitu ya, gue selalu ketumbar dan jinten itu selalu gua pair gitu ya, gue gabungin gitu, karena menurut gue ketumbar dan jinten itu cocok banget kalau digabung gitu ya rasanya. Nah, selain bumbu ini, lalu ada bumbu aromatiknya ya. Bumbu aromatiknya seperti biasa ya. Daun salam, daun jeruk ya. Serai, ini lengkuas ya, lengkuas. Nanti kita geprek. Nah, ada juga rempah-rempah nih. Nah, dia pakai rempah-rempah nih. Ada kayu manis ya, kayu manis, biji pala ya, biji pala. Nah, ini apa nih, bintang-bintang nih. Ini bintang-bintang kan tuh. Lucu ya bentuknya ya. Nah, ini namanya bahasa Inggrisnya star anise nih. Atau apa namanya orang bilang nih, pekak ya, pekak, star anise. Nah, lalu di sini ada juga yang namanya cengkeh nih ya, cengkeh ya, tuh ya. Di sini cengkeh gue nggak pakai banyak ya, cuma berapa 5 butir ya, karena baunya itu cukup strong ya. Jadi jangan pakai terlalu banyak, nanti wanginya itu terlalu strong, jadi enek gitu ya. Kita pakai tapi jangan terlalu banyak gitu, makanya pakai dikit aja. Nah, nanti dagingnya itu kan kita rebus ya sama bumbu-bumbu gitu kan. Nah, terakhir nanti akan kita tambahin santan ya. Kita tambahin santan instan ya. Kita tambahin santan instan sama susu cair nih. Nah, ini susu cair. Jadi susu cair ini juga opsional ya. Jadi ada beberapa versi yang bikin soto tangkar pakai susu, ada yang bikin soto tangkar nggak pakai susu, cuma pakai santan. Silakan aja ya, bebas gitu loh ya. Masak tuh bebas ya. Bang, kalau gue bikin nggak pakai santan tuh soto tangkar kok pakai susu gitu kan? Cuman pakai santan harusnya ya. Well, gue pernah kerja di hotel A, pernah kerja di hotel B, restoran A, restoran B. Jadi setiap chef itu beda-beda gitu kan. Ada yang pakai susu, ada yang pakai santan, ada yang pakai dua-duanya, dan ya intinya masak tuh terserah ya, bebas kalian mau bikin seperti apa. Cuman kalau di sini resep gue akan menggunakan susu dan santan gitu ya. Nah, terakhir ada namanya kondimen. Kondimen itu apa sih? Kondimen itu adalah pelengkap nanti kalau sotonya udah matang nih. Kondimennya ada tomat ya. Tomatnya gue buang bijinya nih ya. Gue potong kotak-kotak, ada tomat, ada kentang ya. Kentang udah digoreng, gue potong kotak-kotak sama daun bawang ya. Di sini ada beef powder ya, penyedap sapi untuk kuahnya nanti ya. Oke, langkah pertama kita akan giling semua bumbu dasarnya. Nah, cabai ya, cabai kita potong dulu ya. Ini kita potong dulu supaya blendernya tidak cepat rusak.
nanti blendernya rusak. Habis nonton acara masak siapa ini, blender di rumah rusak semua. Waduh, gawat. Nah, kita kecil-kecilin dulu. Nyala bawang putih ya, kemiri ya. Oke, kita kasih air dulu. Oke, langsung. Nah, ini bumbunya udah kita giling ya. Udah kita giling. Lalu kita akan tumis nih bumbunya ya. Di sini udah panas ya. Kualinya udah panas, gua kasih minyak sedikit ya. Gua kasih minyak sedikit. Langsung aja kita tumis. Kita tumis bumbunya. Wush, mantap ya. Kita tumis bumbunya. Nah, nyambi ini kita tumis, kita akan siapin aromatiknya ya, aromatik dan yang lain-lainnya ya. Nih, lengkuas ya, lengkuas, jebret. Waduh ya, asal dia kebelah aja, nggak usah sampai hancur. Sereh, jebret ya. Daun salam kita sobek dikit, daun jeruk kita sobek dikit. Oke. Kita tumis. Nah, rempah-rempahnya masuk ya. Kayu manis, peka ya, puka atau apa orang bilang bunga lawang, pekak, star anis ya, cengkeh. Nah, palanya akan kita geprek dulu nih. Ya, palanya. Biji pala ya. Gimana ngepreknya? Kita kasih kain dulu ya supaya dia nggak lari-lari ya, kain bersih. Nah, tuh ya. Oh ya, belum. Terus sekali lagi. Wah tuh nakal ngelawan dia. Ngelawan. Nah ya udah tuh. Palanya siapa sih tuh? Keras kepala dia. Nah ya keras kepala kamu ya. Nah ini udah bagi dua ya, kita masukin. Nah ya kita tumis dulu sampai bumbunya ngering ya. Sampai bumbunya ngering. Nanti baru kita tambahin air. Nah ini udah kering ya tuh, minyaknya udah mulai naik ya. Nah ini udah mau kering. Nah bumbunya udah kering, kita akan tambahin air ya. Kita tambahin air. Kita tambahin air cukup banyak nggak apa-apa ya. Kita tambahin air cukup banyak nggak apa-apa, karena nanti kita mau rebus dagingnya. Kurang lebih tuh hampir 2 jam ya. 2 jam sampai 3 jam tergantung dagingnya gitu. Nah, ya tambah lagi. Dan soto tangkar ini nih bebas ya. Jadi gue pernah kerja nih di tempat A gitu kan ya, sama chefnya dulu salah satu senior gue gitu kan, si Bang siapa? Bang Mamat gitu kan. Dia bikin soto tangkar gini, suka dipakein tulang iga. Dia pakai iga sapi gitu. Wah enak itu ya, enak itu. Nah ini sudah masuk ya, ini akan gue didihin dulu ya. Gue didihin dulu, nanti kalau sudah mendidih, baru gue masukin dagingnya, oke? Oke, ini udah mendidih ya. Ini udah mendidih. Lalu kita masukin nih dagingnya ya. Masukin dagingnya. Masukin dagingnya. Oke. Kadang kalau dulu bikin di hotel gitu ya, masak soto tangkar gini tuh dagingnya kita pakai yang gede gitu loh. Ya, kita pakai daging yang bongkahan gitu ya, masih yang bongkahan, terus kita rebus terpisah gitu. Rebusnya bisa sampai 3 jam, 4 jam. Nah, cuman kalau untuk buat di rumah gitu ya, gue sih lebih saranin kita pakai dagingnya yang udah dipotong begini aja. Kenapa? Karena lebih menghemat gas gitu kan. Tahu sendiri dong harga gas kemarin baru naik kan. Jadi mengirit gas gitu kan ya, daripada repot gitu kan, harus rebus daging sampai 4 jam baru empuk. Yang mending dipotong-potong dulu baru kita rebus gitu. Jadinya nanti dia empuknya itu lebih cepat gitu ya. Paling ini kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah lah, harusnya udah lumayan empuk gitu ya. Nah ini dagingnya udah masuk. Lalu kita tambahin ini ya, penyedap sapi ya, beef powder.
Oke, biar dagingnya tuh ada rasanya juga, jadi dagingnya nggak tawar gitu loh ya. Nah ini akan kita set di api kecil ya, kurang lebih kita akan rebus hampir 2 jam lah, kasih waktu 2 jam kurang lebih ya. Oke. 2000 years later. Nah ini udah 2 jam ya ceritanya nih ya, kita udah rebus 2 jam nih. Mantep banget nih ya. Nah dia juga udah mulai nyusut. Nah ini kita mau masukin susu sama santan nih ya. Nah ya ini susunya nih, gue pakai susu cair ya. Kalau mau pakai susu yang yang kalengan juga boleh ya, ada susu kalengan ya. Kalau alternatif buat orang yang nggak makan santan gimana? Zaman sekarang ada namanya tuh cream fiber. Ini bukan endorsan ya. Ada namanya cream fiber, itu boleh lah untuk mengganti santan ya. Ini apa ya? Ini santan? Nah ini santan ya. Ini santannya gue masukin ya. Ya kita lihat dulu ya. Kita lihat ya. Mantep nih tuh ya. Sedap banget nih ya. Nah, tuh ya beda ya, bedanya soto tangkar sama soto Betawi ya. Kelihatan kan? Di sini warnanya lebih merah ya, ada minyak-minyak cabenya nih ya. Minyak-minyak cabenya, terus ada lebih kuning juga karena pakai kunyit ya. Kalau soto Betawi, kalau pernah nonton video gue dulu, gue cuma bikin pakai bumbu ini aja ya, bumbu putih ya, bumbu dasar putih. Jadi agak berbeda gitu ya. Lebih creamy ya? Dia lebih polos, kalau ini lebih berbumbu gitu ya. Nah, ini tambahin lagi santan, ini kurang ya. Tambahin lagi. Oke, nah ini cakep nih ya. Nah ini, oke ini udah ya. Nah, kalau suka ya boleh ditambahin sedikit kecap manis, sedikit aja, supaya warnanya lebih gelap. Ya ini triknya ya. Tapi opsional, mau pakai boleh, nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Di sini kecap manis. Gue sampai pikir, foto Iko ada Di kecap langsung manis. sirum. Nah, ini ya sedikit aja kecap manis ya. Tuh, dikit aja ya. Dia gunanya hanya untuk menggelapin ya, supaya kuahnya itu lebih gelap ya. Jadi nggak terlalu putih susu gitu. Biar balance. Ini ada sisi terang, ada sisi gelap. Betul sekali, yin and yang. Boy. Nah ya tuh kan, warna putihnya tadi jadi lebih sedikit dekil gitu warna putihnya ya. Nah ini oke. Ini kan belum kita seasoning ya. Nah sekarang gue seasoning dulu ya. Tadi kan belum pakai garam kan, baru Royco sapi ya. Kasih garam dikit ya. Oke, kasih lada ya. Kasih lada putih. Ya, lada putih. Oke. Nah, sedikit gula ya, sedikit gula pasir. Ya, ada yang suka kok masak soto pakai gula, ngaco lu, memang bikin kolek. Nggak gitu ceritanya. Jadi kita itu tetap pakai gula walaupun rasa gulanya manisnya itu tidak dominan ya. Karena kalian makan di restoran, kalian makan di luar, kalian pikir rasanya gurih doang, jadi kalian pikir kalian tidak perlu pakai gula. Padahal masak itu harus ya pakai gula sedikit gitu loh, biar lebih manis. Tapi ya, nah kita coba dulu ya rasa kuahnya gimana. Oke. Nah, kurang asin dikit sama kurang asam ya. Kasih garam, kurang asam kasih Jeruk. Nah ini gula juga tambah dikit ya gulanya. Nah di sini kita kasih jeruk sedikit ya, supaya rasa kuahnya lebih segar ya. Nah ya di sini. Nah ya. Kasih aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau masih kurang asam, kalau mau makan boleh tambahin jeruk lagi gitu ya. Nah, oke, kita aduk-aduk ya. Nah,
Wah, udah enak ya. Nah, kita tunggu 3 atau 4 menit lagi ya supaya santannya itu lebih masak gitu ya. Habis itu kita tinggal plating, oke? Dah. Nah, ini udah kita godok lagi nih tadi 3-4 menit ya. Wih, cakep banget ya, ini warnanya udah manyus ya. Nah, udah kita matiin. Nah, ini kita tinggal plating ya. Ini gua udah siapin ya. Udah siapin. Nah, sebelum kita plating, gua akan taruh dulu nih sebagian nih ya. Kondimen. Nah, nih. Kondimennya ya, kita taruh nih sebagian di sini ya. Kentang udah digoreng, ada tomat nih ya. Taruh dulu sebagian ya. Nanti kita taruh sebagian lagi di atasnya ya, biar kelihatan gitu ya. Nah, nih kita tuang ya kuahnya. Tuh dagingnya ya, kelihatan kan? Wih ya, tuh minyaknya ya, lemak-lemaknya ya, asik ya. Nah, ya. Nah. Oh iya, ini ya sayur ya. Dagingnya aja ya, dagingnya. Nah, dagingnya ya, dagingnya lagi ya. Oke, wah nih dagingnya, maaf ya daunnya saya angkat dulu. Nah ya, lalu kita tambahin lagi kondimennya ya, tuh. Ya. Oke. Terakhir kita tambahin ini daun bawang sama bawang goreng ya. Oke. Nah, soto tangkar ala Bang Rey. Kurang kelihatan ya dagingnya ya. Bisa kita tambahin lagi nih untuk keperluan foto. Sip. Oke, sip. Ya, nanti kita atur lagi untuk foto. Sip. Thank you for watching Bang Rey Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gue aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.